لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jelang keberangkatan jemaah haji Indonesia, Kepala Badan Penyelenggara Haji meninjau kualitas dan kesiapan akomodasi serta berbagai layanan bagi jemaah di Arab Saudi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelayanan terhadap jemaah haji berjalan maksimal. Menjelang keberangkatan jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan mulai berangkat pada 2 Mei 2025, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar Simanjuntak meninjau kesiapan sejumlah layanan utama bagi jamaah meliputi akomodasi hotel, layanan konsumsi, hingga fasilitas kesehatan. Didampingi Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi, Nasrullah Jasam, Dhanil meninjau Emar Al-Diafa Hotel dan Rabi Hijazi Hotel yang menjadi titik akomodasi utama jamaah di kawasan Syisyah Mekah. Kawasan Syisyah menjadi salah satu area akomodasi utama bagi jamaah haji Indonesia sepanjang musim haji. Selain hotel, Dhanil Anzar Simanjuntak meninjau kesiapan dapur yang akan melayani kebutuhan konsumsi jemaah haji selama di Mekah. Pengecekan dilakukan terhadap kesiapan fasilitas dan kualitas dapur untuk memastikan kualitas layanan. Keseluruhan ada sekitar 200 hotel, 204 hotel yang akan digunakan oleh jamaah haji Indonesia. Sedangkan di Madinah ada sekitar 90 hotel. Nah, yang hari ini saya cek kesiapannya sekitar 200 hotel di Makkah, dan insya Allah semua hotel sudah siap untuk digunakan oleh jamaah haji Indonesia. Selain meninjau hotel dan dapur untuk konsumsi jamaah, rombongan BPH juga meninjau kantor kesehatan haji Indonesia di wilayah Aziziyah Selatan Mekah. KKHI akan menjadi pusat layanan kesehatan bagi jamaah Indonesia selama berada di Mekah. Menjelang puncak musim haji 2025, pemerintah Indonesia mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran berangkat haji menggunakan visa non-haji. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama Hilman Latif dalam acara pelepasan petugas haji 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kelancaran pelaksanaan haji dan mencegah keberadaan jamaah ilegal sebagaimana dilaporkan Gulf News dan Maroko World News. Kementerian Haji dan Umroh Saudi menegaskan penangguhan izin umroh ini akan berlangsung hingga 10 Juni 2025 atau bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Hanya pekerja haji resmi, penduduk Mekah, dan pemegang visa haji sah yang diizinkan memasuki kota suci Mekah selama periode ini. Tak hanya itu, Saudi juga menghentikan sementara penerbitan visa kunjungan jangka pendek untuk warga dari 14 negara termasuk Indonesia. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak 13 April 2025 dan akan berlangsung hingga pertengahan Juni 2025 pasca musim haji. 3 jenis visa yang terdampak adalah visa umroh, visa kunjungan bisnis, dan visa kunjungan keluarga. Negara yang terkena dampak antara lain Aljazair, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Yordania, Maroko, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia, dan Yaman. Bagi mereka yang sudah memegang visa sah sebelum 13 April, masih diperbolehkan masuk, namun harus meninggalkan Arab Saudi paling lambat 29 April 2025. Perjalanan keberangkatan gelombang 1 melalui Madinah, tapi kepulangan juga sebagian melalui Madinah di gelombang berikutnya. Jadi mereka bertugas lama, tapi ada juga petugas lain yang gelombang berikutnya mungkin bertugas 50-60 hari. Ya, lebih sedikit. Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia melalui pesan yang langsung saya terima secara pribadi bahwa pemerintah Indonesia diminta ikut berpartisipasi, menyampaikan awareness bahasa mereka itu atau kesadaran terkait dengan
larangan penggunaan visa selain visa haji. Mereka menyebutkan juga ada banyak orang tertipu, ada banyak orang terlena, ada banyak orang yang tidak tahu dijanjikan berangkat ke sana, visanya sudah dikeluarkan padahal bukan visa haji. Dan mereka wanti-wanti betul ini jangan sampai terjadi di tanah air. Kerajaan Saudi betul-betul ingin menunjukkan layanan terbaik di tahun ini. Mereka begitu disiplin, begitu ketat terhadap regulasinya. Karena itu untuk menunjukkan compliance, tingkat kepatuhan kita terhadap regulasi di tanah air dan di tanah suci. Dirjen Hilman berharap seluruh calon jamaah Indonesia tetap berhati-hati terhadap tawaran haji jalur cepat atau haji diam-diam menggunakan visa non-haji. Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyebarkan edukasi ini agar musim haji 2025 benar-benar menjadi momentum ibadah yang aman, sah, dan penuh keberkahan. Ya, pemirsa, selain kesiapan fisik dan mental, disiplin dalam penggunaan media sosial juga menjadi perhatian khusus dalam pelepasan petugas haji 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama Hilman Latif menekankan bahwa petugas haji harus bijak saat menggunakan media sosial selama bertugas di Tanah Suci. Menurut Hilman, media sosial boleh digunakan, tetapi harus proporsional, sewajarnya, dan tetap dalam koridor tugas pelayanan. Petugas dilarang flexing, jalan-jalan ke kota lain tanpa izin, atau mengganti seragam saat bertugas. Setiap petugas haji wajib fokus pada tugas utama, yakni melayani jamaah dengan penuh tanggung jawab. Mengunggah konten pribadi yang berlebihan, meninggalkan tugas, atau bahkan melepas seragam untuk berwisata, menurutnya adalah pelanggaran berat yang akan dikenakan sanksi. Ia mengingatkan bahwa petugas haji adalah wajah Indonesia di mata dunia. Setiap perilaku mereka, termasuk apa yang dibagikan di media sosial, akan menjadi cerminan etika dan profesionalisme bangsa. Ya, penggunaan media sosial proporsional sewajarnya, tunjukkan kebaikan-kebaikan, ya, bukan menunjukkan flexing gitu ya, karena bertugas bukan begitu. Jadi bahwa mereka masih menggunakan media sosial. Yang kedua, tentu saja media sosial digunakan secara bijak dan mereka harus konsisten, tidak boleh meninggalkan tugas, apalagi mengganti seragam. Jalan-jalan ke kota lain itu terlarang dan akan kena sanksi berat. Tidak bisa dilakukan oleh tugas. Dan kami sampaikan tadi bahwa mereka harus patuh sistem yang ada kepada pimpinannya dan mudah-mudahan mereka bisa. Oleh karena itu, etika bermedia sosial menjadi bagian penting dari komitmen pelayanan. Hilman juga mengingatkan pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa konten negatif dari oknum petugas atau jamaah di media sosial bisa dengan cepat viral dan berdampak pada reputasi penyelenggaraan haji Indonesia. Dengan himbauan ini, pemerintah berharap pelaksanaan haji tahun ini bisa berjalan lebih tertib, tidak hanya di lapangan tetapi juga di ruang digital. Jelang keberangkatan musim haji 2025, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang menghimbau para calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan. Hal tersebut mengingat tak lama lagi para calon jemaah haji ini akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan berikut informasinya untuk Anda. Para calon jamaah haji asal Kabupaten Serang diminta untuk terus menjaga kesehatan agar dapat fokus dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Himbauan ini muncul mengingat cuaca di Tanah Suci berbeda dengan cuaca di Indonesia, sehingga hal ini perlu diwaspadai oleh para jamaah. Atas hal itu, Kementerian Agama Kabupaten Serang mengingatkan para calon jamaah haji untuk menjaga kesehatan fisik dan pikiran agar dalam ibadah haji dapat fokus dan kembali pulang ke rumah dengan selamat, serta menjadi haji yang mabrur. Artis Salam selaku staf penyelenggaraan haji dan umroh Kemenak Kabupaten Serang mengatakan, total calon jamaah haji tahun 2025 yang akan berangkat sebanyak 918 orang. Para calon jamaah saat ini semuanya dalam kondisi sehat. Meski demikian, Kemenak tetap menghimbau kepada para calon jamaah haji agar memakan makanan yang sehat, rajin olahraga, dan menyehatkan pikiran.
mengingat ibadah haji merupakan panggilan sehingga harus disikapi dengan pikiran yang tenang dan sabar. Haji tetap dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan, ya, menjaga menjaga diri supaya berjalan lancar untuk kegiatan ibadahnya. Dan dari segi cuaca memang yang ekstrim ya sekarang, ya, ada hujan, ada panas tiba-tiba, jadi memang mereka itu harus jaga kesehatan luar biasa dengan berolahraga, makan makanan yang sehat, dan pikirannya yang memang harus fresh, tidak stres gitu. Selain itu, artis Salam menambahkan untuk keberangkatan calon jamaah haji gelombang pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Mei 2025. Serta para calon jamaah haji juga diingatkan untuk tidak perlu membawa perbekalan yang berlebih seperti zaman dahulu, karena pemerintah sudah menyiapkan segala urusan jamaah seperti makanan setiap hari. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا